Matahari baru saja tergelincir di ufuk barat, ketika kabut tebal mulai turun, menyelimuti jalur pendakian Gunung Slamet. Aris, seorang pemuda yang biasanya penuh perhitungan, kini merasa detak jantungnya berpacu lebih cepat dari langkah kakinya. Di depannya, punggung Rangga sahabatnya tampak lamat-lamat ditelan kabut. "Rangga, tunggu!" teriak Aris. Namun, suara angin yang menderu di antara pepohonan kerdil seolah menelan kata-katanya. Ia mempercepat langkah, namun jalurnya terasa semakin asing. Akar-akar pohon melilit seperti jemari yang ingin menjegal. Dan dalam sekejap mata, Rangga benar-benar hilang dari pandangan. Aris berhenti, berusaha mengatur napas. Ia menoleh ke belakang. Namun jalur yang baru saja ia lewati telah hilang tertutup kabut putih yang pekat. Anehnya, suhu udara tidak lagi terasa dingin menusuk khas puncak Slamet, melainkan hangat dan lembab, seperti udara di dalam hutan hujan yang lebat. Ia terus berjalan, berharap menemukan pos pendakian. Namun, setelah berjalan hampir 1 jam, pemandangan di depannya berubah drastis. Ia tidak lagi berada di jalur berbatu menuju puncak. Ia kini berdiri di tepi sebuah telaga yang permukaannya setenang cermin, dikelilingi oleh pepohonan raksasa yang daunnya berwarna keunguan. "Ini bukan Gunung Slamet yang aku tahu," bisik Aris pada dirinya sendiri. Saat Aris mencoba mencari jalan keluar, ia mendengar suara riuh rendah dari kejauhan, seperti suara pasar yang ramai. Ia mengikuti arah suara itu, berharap menemukan penduduk lokal atau pendaki lain. Namun, apa yang dilihatnya membuat darahnya bergesir hebat. Di sebuah tanah lapang yang luas, terdapat deretan lapak-lapak kayu yang indah, namun kuno. Orang-orang berlalu lalang mengenakan pakaian adat Jawa lengkap dengan kain batik dan blangkon. Namun wajah mereka tampak datar, tanpa ekspresi, dan kulit mereka pucat seperti porselen. Aris terpaku. Seseorang wanita cantik dengan kebaya hijau samrut mendekatinya. Ia menawarkan sebuah baki berisi buah-buahan merah ranum yang baunya sangat harum bau, yang sanggup membuat siapapun lupa akan rasa takutnya. "Mampirlah, Nak, kau tampak lelah." Suara wanita itu terdengar seperti nyanyian. Aris teringat pesan kakeknya, "Jangan pernah memakan atau meminum apapun jika kau tersesat di gunung. Dan jangan pernah menerima pemberian dari orang yang tak kau kenal." "Terima kasih, Bu, saya hanya mencari jalan pulang," jawab Aris dengan suara bergetar, sambil menundukkan kepala. Begitu ia menolak, suasana pasar yang tadinya tenang mendadak berubah. Suara riuh berubah menjadi bisikan-bisikan tajam. Wajah-wajah pucat itu serampak menoleh ke arahnya. Mata mereka hitam pekat tanpa bagian putih. Ketakutan yang luar biasa mendorong Aris untuk lari sekuat tenaga. Ia tidak peduli arah. Ia hanya ingin menjauh dari kerumunan itu. Saat ia berlari, pepohonan di sekitarnya seolah bergerak menghimpit. Tanah yang ia pijak terasa empuk seperti daging manusia. Di tengah keputusasaan, ia melihat seberkas cahaya putih kecil di kejauhan. Di balik cahaya itu, ia mendengar suara yang sangat ia kenal. "Aris, Aris, di mana kau?" Itu suara Rangga. Aris memacu kakinya lebih cepat. Ia melompat melewati sebuah semak berduri yang terasa sangat nyata. Saat tubuhnya melewati semak itu, ia merasakan sensasi seperti jatuh ke dalam air dingin yang membeku. "Aris, sadar Aris." Aris membuka matanya. Ia terengah-engah. Tubuhnya menggigil hebat. Ia melihat Rangga dan 2 orang pendaki lain sedang memegangi pundaknya. Ia tidak lagi berada di telaga ungu atau pasar gaib. Ia terduduk di pinggir jalur pendakian, hanya beberapa meter dari jurang yang dikenal dengan nama Pasar Bubrah. "Kau kenapa, Aris? Tiba-tiba kau diam saja dan berjalan menuju arah jurang sambil tersenyum-senyum sendiri?" tanya Rangga dengan wajah pucat pasi. Aris melihat ke bawah. Di tangannya, ia menggenggam segenggam tanah hitam dan ulat-ulat kecil, padahal diingatannya itu adalah buah merah yang ditawarkan wanita berkebaya hijau tadi. Ia menatap ke arah kabut yang mulai menipis. Di kejauhan, di antara pepohonan, ia seolah melihat sosok wanita berkebaya hijau itu melambaikan tangan, sebelum akhirnya menghilang di telan kegelapan malam. Aris pun menyadari ia tidak benar-benar tersesat karena jalur yang hilang, melainkan karena pintu ke dunia lain memang terkadang terbuka bagi mereka yang lengah. Setelah kejadian di Gunung Slamet itu, Aris berhasil turun dengan selamat. Namun, meski kakinya sudah berpijak di lantai semen rumahnya di kota, jiwanya seolah tertinggal sebagian
Di ketinggian 3.428 meter di pil tersebut, kehidupan Aris tidak pernah benar-benar kembali normal. Ada oleh-oleh tak kasat mata yang ikut terbawa pulang. Hal aneh pertama yang ia alami adalah fenomena sleep paralysis atau ketindihan yang terjadi hampir setiap malam. Namun, ini bukan sekadar tidak bisa bergerak. Setiap kali Aris hampir terlelap, ia akan mencium bau bunga melati yang sangat kuat, persis seperti bau wanita berkebaya hijau di pasar gaib itu. Dalam kondisi setengah sadar, ia sering melihat sosok bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya. Bayangan itu tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri diam seolah sedang mengawasi aset yang gagal mereka ambil di gunung. Perubahan paling drastis terjadi pada indera perasanya. Aris menjadi sangat sensitif terhadap suasana sebuah tempat, pasar tradisional. Sejak kejadian itu, Aris tidak bisa lagi pergi ke pasar tradisional yang ramai. Suara keriuhan pasar selalu memicu panik atak, karena telinganya mulai menangkap frekuensi suara yang berbeda seperti suara tawa melengking atau bisikan bahasa Jawa kuno di tengah suara tawar-menawar pedagang. Aroma kematian. Ia sering mencium bau tanah basah atau bau bangkai di tempat-tempat yang bagi orang lain terasa bersih. Teman-temannya sering menganggapnya aneh karena ia tiba-tiba menutup hidung atau mengajak pindah tempat tanpa alasan jelas. Suatu hari saat sedang bekerja lembur di kantornya yang terletak di gedung tinggi, Aris sedang mengetik laporan. Tiba-tiba, layar monitornya memudar, dan tulisan-tulisan di layar berubah menjadi simbol-simbol aneh yang ia lihat di gerbang pasar gaib Slamet. Rekan kerjanya, Siska, menghampirinya untuk memberikan kopi. "Riz, kok bengong? Itu kopinya diminum," kata Siska. Aris menoleh, namun sedetik kemudian, ia terperanjat hingga kursinya terjungkal. Selama beberapa detik, wajah Siska berubah menjadi pucat pasi tanpa mata. Persis seperti penduduk alam gaib itu, Aris berteriak dan lari keluar ruangan. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai orang yang sakit mental oleh rekan-rekan kantornya. Rangga, yang menjadi saksi mata di gunung, adalah satu-satunya orang yang mempercayainya. Rangga membawa Aris menemui seorang sesepuh atau orang pintar. Sesepuh itu hanya memandang Aris sebentar lalu menghela napas panjang. "Kau sudah ditandai Le, kamu menolak pemberian mereka. Tapi kamu membawa rasa takutmu pulang. Rasa takut itulah yang menjadi jembatan bagi mereka untuk terus mengikutimu." Kini, Aris harus menjalani ritual harian untuk menjaga kewarasannya. Garam di ambang pintu. Ia selalu menaburkan garam di setiap ambang pintu dan jendela rumahnya. Menghindari cermin di malam hari, ia menutupi semua cermin di rumahnya dengan kain sebelum matahari terbenam. Karena ia sering melihat sosok lain berdiri di belakang pantulan dirinya sendiri. Tidak pernah mendaki lagi, Aris telah membakar semua peralatan mendakinya. Baginya, gunung bukan lagi tempat pelarian yang indah, melainkan pengingat bahwa ada dunia yang berdampingan dengan kita, yang sewaktu-waktu bisa menarik kita masuk kembali. Meskipun gangguan itu berkurang seiring berjalannya waktu, Aris tahu ia tidak akan pernah benar-benar sendirian. Kadang, saat suasana sangat sepi, ia masih mendengar suara nyanyian lirih dari wanita berkebaya hijau itu, membisikkan namanya dari kejauhan.